Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape Indonesia, jumpa lagi bersama saya Hasna, tutor Upscape Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Upscape? Semoga sahabat Upscape sehat selalu agar lebih semangat lagi kita belajarnya. Baiklah, pada kali ini bersama Hasna kita akan membahas materi mengenai pemeriksaan fisik, pemeriksaan saraf kranial, dan pemeriksaan refleks. Bagaimana? Apakah sahabat Upscape sudah penasaran dengan materinya? Yuk langsung kita simak video yang berikut ini. Selanjutnya, pemeriksaan refleks. Kita harus mengenali terlebih dahulu jenis-jenis refleks. Yang pertama, refleks fisiologis, yaitu merupakan suatu pemeriksaan untuk menilai fungsi sensori pada tubuh. Yang kedua, refleks patologis, yaitu merupakan refleks yang tidak ditemukan pada orang yang sehat kecuali bayi dan anak. Nah, yang ketiga adalah refleks primitif, merupakan gerakan refleks fisiologis pada bayi dan tidak ditemukan pada anak dan orang dewasa. Untuk alat yang kita gunakan yaitu ada Handscoon dan refleks hammer. Yang pertama kita masuk dulu untuk pemeriksaan refleks fisiologis, yaitu pemeriksaan refleks bicep. Caranya, meminta klien berbaring dengan santai telentang atau duduk, fleksikanlah lengan bawah klien di sendi siku, letakkanlah tangan klien di daerah perut di bawah umbilikus, letakkanlah ibu jari pemeriksa pada tendon biceps klien, lalu ketuklah tendon tersebut dengan refleks hammer. Yang kedua, pemeriksaan refleks tricep, di mana kita akan meminta klien berbaring dengan santai, terlentang atau duduk. Fleksikan lengan bawah klien di sendi siku dan tangan sedikit dipronasikan. Kita letakkan tangan klien di daerah perut di atas umbilikus. Lalu kita ketuk tendon otot tricep pada fossa oleh krani. Yang ketiga, pemeriksaan refleks brachioradialis. Kita meminta klien berbaring dengan santai telentang atau duduk. Kita posisikan lengan bawah klien dalam posisi setengah fleksi dan tangan sedikit dipronasikan. Kita minta klien untuk merelaksasikan dengan lengan bawahnya sepenuhnya. Ketuklah pada processus styloideus. Yang keempat, pemeriksaan refleks patella. Kita meminta klien berbaring dengan santai telentang atau duduk. Letakkan tangan pemeriksa di belakang lutut. Fleksikan tungkai klien pada sendi lutut. Kita ketuk pada tendon musculus quadriceps femoris di bawah patella. Yang kelima, pemeriksaan refleks Achilles. Nah, kita meminta klien berbaring dengan santai telentang atau duduk. Fleksikan tungkai bawah sedikit, kemudian pegang kaki pada ujungnya untuk memberikan sikap dorsofleksi ringan pada kaki. Lalu kita ketuk pada tendon Achilles. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama yaitu pemeriksaan refleks Hoffman. Nah, kita meminta klien berbaring dengan santai telentang atau duduk. Tangan klien kita pegang pada pergelangan dan jari-jarinya disuruh fleksi. Jari tengah penderita kita jepit di antara telunjuk dan jari tengah kita. Dengan ibu jari kita lakukan gores kuat ke ujung jari tengah klien. Nah, kalau refleksnya positif, bila goresan kuat tadi mengakibatkan fleksi jari telunjuk serta fleksi dan aduksi ibu jari, kadang disertai adanya fleksi pada jari lainnya. Yang kedua, pemeriksaan refleks Stromner. Kita minta klien untuk berbaring dengan santai telentang atau duduk. Tangan klien kita pegang pada pergelangan dan jari-jarinya disuruh fleksi. Jari tengah penderita kita jepit di antara telunjuk dan jari tengah atau ibu jari kita. Dengan jari tengah kita mencolek ujung jari klien. Nah, refleksnya ini dikatakan positif bila goresan kuat tadi mengakibatkan fleksi jari telunjuk serta fleksi dan aduksi ibu jari. Kadang juga disertai oleh fleksi jari lainnya. Yang ketiga, pemeriksaan refleks Babinski. Kita meminta klien berbaring dan istirahat dengan tungkai yang diluruskan. Nah, di mana kita sebagai pemeriksa memegang pergelangan kaki klien supaya tetap pada tempatnya. Telapak kaki klien digores dengan menggunakan ujung gangga refleks hammer secara perlahan dan tidak menimbulkan rasa nyeri untuk menghindari refleks menarik kaki. Lalu kita goreskan pada telapak kaki bagian lateral mulai dari tumit menuju pangkal ibu jari.
Dikatakan positif jika didapatkan gerakan dorsofleksi ibu jari yang dapat disertai mekarnya jari-jari lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan refleks primitif. Yang pertama yaitu pemeriksaan snort reflex, yaitu meminta klien berbaring, telentang atau duduk dengan santai. Stimulasi klien dengan melakukan perkusi pada bibir atas. Nah, dikatakan positif bila bibir atas dan bawah menjungur atau kontraksi otot-otot di sekitar bibir atau di bawah hidung. Yang kedua, pemeriksaan routing reflex, di mana kita akan meminta klien berbaring, telentang atau duduk dengan santai. Stimulasi klien dengan memberikan sentuhan pada bibir menyentuhkan sesuatu benda pada bibir. Nah, dikatakan positif bila stimulasi tersebut menimbulkan gerakan bibir, rahang bawah seolah-olah kayak menetek. Yang ketiga, pemeriksaan refleks menggenggam. Kita meminta klien berbaring, telentang atau duduk dengan santai. Lalu kita lakukan stimulasi dengan penekanan atau penempatan jari pemeriksa pada telapak tangan klien. Dikatakan positif jika tangan klien akan mengepal. Yang keempat, refleks glabella, di mana kita meminta klien berbaring, telentang atau duduk dengan santai. Lakukan stimulasi dengan pukulan singkat pada glabella atau sekitar daerah supraorbitalis. Dikatakan positif bila terdapat kontraksi singkat pada kedua otot orbicularis oculi. Yang kelima, refleks palmomental, yaitu kita meminta klien berbaring, telentang atau duduk dengan santai. Lakukan stimulasi dengan goresan ujung pensil atau ujung ganggang palu refleks terhadap kulit telapak tangan bagian tenar. Nah, dikatakan positif bila terdapat kontraksi pada musculus mentalis dan orbicularis oris ipsilateral. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Upscape semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.